Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Deniswara dengan NPM 2515061001 dari kelas PSTIB kelompok 2B. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan codingan yang saya buat. Di sini saya membuat suatu program untuk melakukan pencarian buku di perpustakaan. Yang pertama, di baris pertama di sini ada def binary search buku, target. Di sini digunakan untuk mendefinisikan fungsi dengan dua parameter, yaitu ada buku, yaitu nanti diisi dengan list nama bukunya, dan target, yaitu buku yang akan dicari. Kemudian ada L sama dengan 0, itu artinya left, yaitu batas kiri pencarian, dan indeks itu dimulai dari 0. Kemudian R sama dengan len buku minus 1. R ini artinya right, yaitu batas kanan pencarian dan indeks terakhir. Kemudian baris keempat ada pos sama dengan minus 1. Pos di sini menunjukkan posisi hasil. Minus 1 itu artinya nilai jika nilai tidak ditemukan. Lalu di baris ke-6 ada while L lebih kecil sama dengan R. Ini artinya looping terus berjalan selama batas kiri tidak melewati dengan batas kanan. Kemudian baris ke-7 ada M sama dengan L plus R minus 1 garis miring 22. Ini artinya untuk menghitung indeks tengah atau nilai dari mediannya dari rentang pencarian yang sedang dilakukan. Baris ke-9 ada print F and pengecekan tengah buku M. Di sini print ini berfungsi untuk menampilkan teksnya ke layar. Lalu F ini untuk menyisipkan variabel langsung ke dalam teks. Lalu untuk garis miring N ini untuk menampilkan baris baru sebelum teks ditampilkan. Buat buku buka kurung M ini, dia untuk menampilkan nilai buku pada indeks M atau posisi tengah saat ini. Lalu baris ke-11 ada if buku M titik lower target lower. If ini adalah suatu percabangan. Nah, kode di bawahnya ini cuma berjalan kalau kondisinya ini benar. Buku sama dengan M, buku buka kurung M. Di sini untuk menunjukkan elemen buku di posisi tengah atau indeks M. Nah, sedangkan titik lower ini untuk mengubah teks menjadi huruf kecil semua biar perbandingannya itu nggak bakal berantakan. Sama dengan 2 sama dengan ini untuk mengecek apakah dua nilai ini sama. Nah, target lower ini untuk menampilkan nama buku yang dicari dan juga akan diubah ke huruf kecil. Lalu ada pos sama dengan M di sini untuk menyimpan posisi nilai tengah sebagai hasil yang ditemukan. Lalu ada break untuk menghentikan looping. Baris ke-15 ada elif buku M titik lower lebih kecil dari target titik lower. Di baris ke-15 ini elif berjalan jika if di atas tidak terpenuhi. Lalu untuk buku M lowernya, jika buku tengah lebih awal secara alfabet atau secara alfabet dari target. Jadi misalnya kalau buku yang di tengah ini alfabetnya tuh lebih dulu dari target, maka akan dijalankan. Lalu baris ke-16 ada print untuk memberitahu kepada user arah pencariannya itu akan ke sebelah kanan. Lalu baris 17 ada L sama dengan M plus 1 untuk menggeser batas kiri ke satu posisi setelah tengah. Lalu 19 ada else, ini
Kalau semua kondisi di atas itu nggak terpenuhi, maka akan menjalankan fungsi selanjutnya. Di sini ada print, mencari buku di sebelah kiri, untuk memberitahu arah pencariannya ke sebelah kiri. Lalu ini di sini ada R sama dengan M-1 untuk menggeser batas kanan ke satu posisi sebelum ke tengah. Return post ini untuk mengembalikan nilai dari fungsi ke pemanggilnya. Postnya ini untuk ngembaliin indeks posisi buku yang ditemuin. Lalu ada def main, ini untuk mendeklarasikan fungsi utama programnya. Ada print program pencarian buku perpustakaan untuk mencetak judul program ke layar. 28 ada try untuk mencoba menjalankan program, menjalankan kode. 29 ada n sama dengan int input, masukkan jumlah buku. Input di sini untuk menampilkan teks dan menunggu user memasukkan inputan. Hasilnya selalu berupa teks. Dan int di sini untuk mengubah teks hasil input menjadi bilangan yang bulat. Lalu ada accept value error untuk menangkap error kalau usernya ini masukinnya bukan angka. Di baris 31 ada print input harus angka, memberitahu kepada user kalau yang diinput itu harus angka. Kemudian ada return ini keluar dari fungsi main kalau terjadi error. Lalu selanjutnya ada baris 34 buku sama dengan buka kurung tutup kurung. Di sini variabel berupa list kosong yang nantinya bakal diisi sama nama buku yang akan diinputkan. Kemudian ada baris 36 print and masukkan nama buku secara urut alfabet. Baris 36 ini untuk memerintahkan user menginputkan buku secara urut alfabet. Baris 38 for i in range sama buka kurung n. Di sini untuk loop sebanyak n kali dan i dimulai dari 0 sampai n sama dengan sampai n-1. Kemudian ada nama buku sama dengan input f buku ke i+1. Di sini i+1 ini buat nampilin angka 1, 2, 3, bukan 0, 1, 2. 40, di baris ke-40 ada buku titik append, nama buku. Di sini tuh untuk nambahin elemen baru ke akhir list. Selanjutnya ada baris 42 yaitu print f and daftar buku titik 2 buku. Di sini buku digunakan untuk menampilkan seluruh isi list buku. Baris 44 ada target sama dengan input and masukkan nama buku yang dicari. Garis miring n ini garis miring n di dalam input ini buat nampilin baris baru. Hasil input langsung disimpan ke target tanpa dikonversi karena udah jadi sebuah teks berupa teks gitu. Terus baris ke-46 ada hasil sama dengan binary search buku target. Baris ke-46 ini untuk memanggil fungsi dengan mengirim list buku dan target. Baris ke-48 if hasil tanda seru sama dengan -1 untuk mengecek apakah hasilnya itu bukan -1 atau bukan hasil yang tidak ditemukan. Baris 49 ada print f garis miring n buku ditemukan pada indeks ke hasil. Baris 49 ini untuk di hasilnya ini untuk menampilkan nilai indeks posisi buku yang ditemukan. Lalu ada print f judul buku hasil. Baris 50 untuk menampilkan nama buku pada indeks tersebut. 51 else ini jika hasilnya tetap -1 berarti bukunya ini tidak ditemukan. Print garis miring n buku tidak ditemukan untuk mencetak buku tidak ditemukan. Lalu baris 55 ada if name sama dengan main. Di sini
Main ini buat nyimpen nama file yang saat ini sedang dilakukan. Kemudian ada main di baris 56, yaitu untuk memanggil fungsi main untuk menjalankan program. Kemudian di sini saat kita jalankan, masukkan jumlah buku. Di sini saya akan mencoba masukkan 5 buku. Yang pertama, saya akan masukkan selanjutnya saya akan masukkan nama buku pertama, yaitu Alpro. Kedua ada kalkulus. Yang ketiga ada matdis. Keempat ada pemrograman. Kelima ada RPL. Dan perlu diingat kalau masukin inputan pada metode binary search ini, kita harus sesuai urutan abjad, jadi nggak boleh acak. Lalu kita masukkan nama buku yang akan dicari. Di sini saya akan masukkan mencari nama buku RPL. Dan hasilnya buku ditemukan pada indeks keempat. Indeks 0 Alpro, indeks 1 kalkulus, indeks 2 matdis, indeks ketiga pemrograman, dan indeks keempat adalah RPL. Dari hasil yang dicoba, program berjalan dengan baik. Dan program hanya perlu 3 kali pengecekan untuk menemukan buku. Jadi dengan menggunakan metode binary search ini, proses pencarian jauh lebih cepat dan efisien dibanding dengan pencarian menggunakan sequential search yang harus ngecek data secara satu persatu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.